Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Saya berasal dari UPJJ Bandung, Prodi S1 Ilmu Hukum. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat mengikuti diskusi 4 ini dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Gagasan saya berjudul Apa itu COVID-19? Mengutip pada website kemenkes.co.id, COVID-19 adalah coronavirus, merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Itulah pengertian dari apa itu COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis dari COVID-19. Dari beberapa varian COVID-19, beberapa di antaranya masuk ke Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Kesehatan, pada Mei 2021 terdapat 3 jenis varian, yaitu varian Alpha, Beta, dan Delta. Yang pertama adalah varian Alpha. Adalah varian yang awalnya terdeteksi di Inggris. Alpha memiliki nama lain seperti varian Ken atau virus B117. Disebutkan jika virus ini setidaknya lebih mudah menular daripada jenis yang pertama kali terdeteksi di Cina. Pada Oktober silam, strain ini hanya terjadi pada 3% dari total kasus di Inggris, tetapi pada awal Februari tercatat sebanyak 96% dari jumlah seluruhnya sehingga menimbulkan gelombang ketiga. Selanjutnya varian Delta, pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Pada awal Oktober dan setelah ditemukan lebih dari 80 negara, virus ini membawa mutasi yang disebut dengan E484K yang dapat membantu penyakit ini menghindari sistem kekebalan. Jenis virus yang disebut juga dengan B1351 ini disebut-sebut tidak bekerja dengan baik pada seorang yang mendapatkan vaksin AstraZeneca karena hanya memberikan perlindungan 10% terhadap gejala ringan hingga sedang. Dan yang terakhir adalah varian Delta. Varian ini pertama kali ditemukan di India yang terdeteksi pada bulan Oktober. Jenis virus COVID-19 ini lebih menular dan mampu menghindari respon imun tubuh akibat mutasi yang terjadi. Bahkan varian ini diperkirakan 40% lebih menular dibandingkan jenis Alpha dan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gejala dari COVID-19. Gejala awal yang terjadi bisa menyerupai flu, demam, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Selain itu, gejala ini dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut berasal dari virus corona, maka kita diperlukan melakukan tes PCR. Dan apabila hasil tes menunjukkan positif, maka dipastikan tubuh kita terdapat virus corona. Dan jika hasil tes PCR menunjukkan kita positif virus corona, maka kita harus melakukan beberapa upaya pencegahan dan pengobatan. Salah satunya dengan cara mencuci tangan. Mencuci tangan terlihat sederhana namun setidaknya dapat membantu mengurangi dari penyebaran virus COVID-19. Selain itu ada cara lain mencegah dari COVID-19 yaitu menggunakan masker ketika berpergian keluar,
menjauhi kerumunan, serta tidak lupa untuk melakukan vaksinasi dosis 1 sampai dosis ketiga. Nah, jika kita sudah melakukan hal tersebut, alangkah baiknya kita menjaga kesehatan diri kita dengan cara berolahraga rutin, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan selalu rutin berolahraga. Itulah beberapa upaya kita untuk mencegah penyebaran dari virus corona. Selain itu, kita juga harus perlu berhati-hati terhadap virus ini meskipun sekarang keberadaannya sudah jarang ataupun sudah dipastikan ya mudah-mudahan saja di Indonesia sudah tidak ada lagi, tetapi sikap waspada ini perlu dilakukan karena kita tidak tahu sewaktu-waktu kita dapat terpapar virus tersebut. Maka dari itu diperlukan penjagaan dan selalu memakai masker setiap berpergian keluar. Mungkin hal itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan diskusi semua, khususnya bagi saya dan umumnya bagi seluruh rekan-rekan saya semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dalam penyampaian materi, karena saya juga masih dalam tahap belajar, yang tentu saja masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua, tetap menjaga protokol kesehatan, stay safe, stay healthy. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.